Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Apa yang Anda pikirkan ketika ketemu dengan matematika? Dan di matematika yang sering muncul banyak orang katakan adalah bingung, pusing, sulit. Tetapi dalam matematika hanya membutuhkan satu hal, yaitu ketekunan dalam berlatih. Oleh sebab itu, jangan takut dengan matematika, karena matematika itu mudah. Teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan semoga like dan subscribe Anda bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Terlebih lagi bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman dalam matematika. Jangan lupa, matematika itu mudah. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Selamat bertemu di channel Bonaventura WN. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna adalah suatu bentuk kuadrat yang merupakan hasil penguadratan suatu bentuk linier. Misalkan, untuk mengubah bentuk x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna dilakukan dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yaitu menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Syarat untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, koefisien x kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Bilangan yang ditambahkan pada kedua ruas adalah kuadrat dari setengah koefisien x. Dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Kita akan coba teman-teman dari satu contoh soal ini ya. Mohon untuk diperhatikan. Ini teman-teman, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Maka x kuadrat, ini teman-teman langkah pertama 8, kita mohon maaf ya, kita gunakan bahasa yang mudah saja, dipindah ruas, meskipun secara matematika kata-kata pindah ruas itu tidak tepat. Nah ini ditambah 8, di sini 8-nya pindah ruas jadi negatif 8. Kemudian, nah ini saya buat titik-titik teman-teman. Ini titik-titik ini harus kita isi. Kita isi dengan berapa teman-teman? Nah sebelum ke sana kita cermati dulu di soal ini. Kenapa kok bisa langsung seperti ini teman-teman? Karena koefisiennya di sini sudah 1 ya. Ini koefisiennya semua sudah, koefisien dari x kuadrat ini sudah 1. Maka kita bisa langsung tempuh seperti ini. Jadi konstantanya pindah ruas. Ini dapatnya ini, kemudian ini kita harus isi. Diisi dengan berapa? Nah itu pertanyaannya. Ini dia jawabannya. Agar bentuk x kuadrat dikurang 6x menjadi bentuk kuadrat sempurna, kedua ruas harus ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Ya teman-teman ya, harus ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Maksudnya apa? Ini dia. Jadi kita kalikan setengah dikali min 6 dikuadratkan. Setengah dari mana? Nah ini dari aturannya, kita harus kalikan setengah dari koefisien x. Min 6 ini dari mana? Lihat, koefisien x di sini adalah min 6. X-nya mana? Ini min 6. Kenapa kok ambil yang x bukan ini yang x yang ini? Ini x kuadrat. Sedangkan ini x saja, eksponennya 1. Maka kita ambil yang eksponennya 1 teman-teman. Min 6 kita letakkan sini. 6 dibagi 2 itu negatif 3 dikuadratkan. Ini ya, seperti ini, negatif 3 dikuadratkan. Kemudian kita letakkan sini teman-teman.
Sama ini diletakkan di sini. Ini kan harus sama ya, dua-duanya ini harus sama. Lalu X kuadrat dikurang 6X ditambah. Nah ini tetap kita tulis begini. Ada tujuannya teman-teman. Nanti kita akan lihat. Ini negatif 3 dikuadratkan jadi 9. Maka ini kita bisa tulis X kuadrat. Kita ambil variabelnya adalah X. Di sini negatif 3 kita letakkan di sini negatif 3. Kita kuadratkan. Sama dengan 1. Negatif 8 tambah 9, 1. Nah ini kenapa kok bisa ditulis seperti ini teman-teman? Mari kita lihat alasannya. X dikurang 3 dikuadratkan itu sama aja begini teman-teman. Ya, kita bisa saja dibuat seperti ini. Kemudian kita kalikan teman-teman. X kali X kuadrat dan seterusnya ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Itu sama dengan ini. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. Jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9. Artinya kita tulis seperti ini pun dapat dipertanggungjawabkan gitu ya kebenarannya. Lalu untuk menyederhanakan kuadrat apa yang harus dilakukan teman-teman? Ya, di sebelah sini diakarkan. Tetapi ini kita perlu tulis plus minus ya, karena akar dari 1 punya 2 nilai. Kalau enggak plus ya minus. Negatif, minus ya, negatif. Di sini jadi didapatkan X dikurang 3 sama dengan kurang lebih atau positif negatif. Di sini sebagai tanda bahwa hasil dari akar dari 1 itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, maka X dikurang 3 sama dengan 1. Diambil yang positif teman-teman. 1 ini positif. Atau X dikurang 3 sama dengan negatif 1. Karena di sini teman-teman, dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Maka kita buat begini. Nah, ini seperti ini. Kemudian 3-nya pindah ruas jadi positif. Jadi X 1 ditambah 3 adalah 4. Yang sebelah sini negatif 1 ditambah 3 sama dengan X sama dengan 2. Jadi akar persamaannya adalah X1 4 atau X2-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Ini penulisan begini nih. Jadi yang kecil dulu baru yang besar. Ini penulisan di himpunan ya. Kita bisa tulis seperti ini. Oke, baik. Teman-teman, mudah ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Baik, contoh yang kedua. Dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini soalnya. Sama dengan yang awal tadi ya teman-teman. Konstantanya kita pindah ruas, ini jadi seperti ini. Semua kita bagi dengan 3. Maka kalau kita tulis seperti ini teman-teman. Selip nggak aneh gitu ya. Nah, jadi seperti ini. 1/3x sama dengan 2/3. Nah, ini kita isi setengah dari koefisien x-nya. Jadi 1/2 dikali koefisien x-nya adalah 1/3. Jadi 1/6 dikuadratkan. Maka di sini kita tulis 1/6 dikuadratkan. Ini sama 1/6 dikuadratkan. Nah, jadi di sini 2/3 ditambah 1/36. Jadi 1 dikuadratkan 1, 6 dikuadratkan 36. Kita bisa buat seperti ini teman-teman. Kemudian di sini dijumlahkan, syarat bisa dijumlahkan, penyebut harus sama. Maka kita samakan penyebut jadi seperti ini. 24 ini dari mana teman-teman? Karena 3 untuk menjadi 36 itu perlu dikali dengan berapa teman-teman? Ya, baik. Di sini ada 3 dikali dengan 12 ya teman-teman ya. Kemudian berarti bawah kali 12 atas kali 12. Jadi 2 dikali 12 ada 24. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini hasilnya. Untuk menyederhanakan kuadrat di sebelah sini, sebelah sana diakarkan. Nah, jadi X ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Ya teman-teman, sekali lagi X ditambah 1/6 sama dengan
plus minus 5/6. Nggak aneh, wak gitu. Baik, berikutnya ketika dia bernilai positif, ketika dia bernilai negatif. Ini seperti ini, kita kurangkan 1/6, pindah ruas ke sana sehingga didapatkan 4/6 atau disederhanakan 2/3. Lalu di sini ada 5/6, negatif 5/6 dikurang 1/6. Didapatkan negatif 6/6, X sama dengan negatif 1. Jadi akar persamaannya X1 nya adalah negatif 1 dan X2 nya 2/3. Atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,2/3. Nah, contoh yang terakhir teman-teman. Dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Pembahasan. Nah, ini seperti ini. Konstanta kita pindah ruas ke sana jadi negatif. Kemudian kita bagi dengan koefisiennya di sini. Di sini 2, berarti semua dibagi 2. Iya. 2/2 x kuadrat tambah 7/2 x sama dengan negatif 3/2. Kemudian kita lihat teman-teman, kedua ruas harus ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Nah, ini setengah koefisien x-nya adalah 7/2. Kemudian kita tinggal masukkan di sini 1 kali 7 7, 2 kali 2 4. Kemudian kita tulis di sini 7/4. Ini juga 7/4. Sederhanakan. Negatif 3/2 ditambah 49/16. Jadi 7 dikuadratkan 49, 4 dikuadratkan 16. Wak gitu nih. Jadi 2 dikali berapa supaya nanti 16 kali 8, jadi atasnya juga 3 kali 8. Kemudian disederhanakan, dapatnya 25/16 untuk menyederhanakan kuadrat. Di sebelah sana kita akarkan, jadi dapatkan plus minus akar 25 yaitu 5. Kemudian di sini akar 16 itu 4. Maka X1 ditambah dengan 7/4 sama dengan 5/4. Diambil yang positif dulu, ini diambil yang negatifnya. Gitu nih. Nah, disederhanakan seperti ini teman-teman. 5 dikurang 7 negatif 2/4. Disederhanakan jadi X1 sama dengan negatif 1/2. Yang ini juga sama teman-teman. Pindah ruas ke sana. Ini negatif ketemu negatif. Dan X2 sama dengan negatif 12/4. X2 sama dengan negatif 3. Jadi akar persamaannya X1 nya negatif 1/2 atau X2 nya negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,1/2. Gitu nih. Teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe. Dan semoga like dan subscribe Anda bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Terlebih lagi bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman dalam matematika. Jangan lupa, matematika itu mudah.